Aku pernah percaya sepenuhnya pada seseorang yang aku anggap adik. Tempat aku cerita, tempat aku nangis, orang pertama yang datang waktu aku dan suamiku bertengkar. Aku gak pernah nyangka, di balik senyumnya, dia nyimpan sesuatu yang tega banget buat aku rasain. Aku masih ingat, malam itu hujan, udara dingin, jalanan sepi, cuma suara rintik air yang jatuh di aspal. Aku lihat mereka, pelukan di parkiran hotel kecil, kayak dua orang yang gak punya dosa. Tangannya saling genggam, matanya saling pandang. Rasanya, hati ini kayak diremuk pelan-pelan. Sakit, tapi aku tahan. Sampai akhirnya aku dengar kabar, hidup mereka gak pernah tenang. Rasa bersalah itu gak pernah pergi. Dan aku bahagia. Sama anakku, sama hidupku yang baru. Karena buat aku, orang baik gak perlu balas jahat. Cukup kuat, cukup sabar, dan biar Tuhan yang balas semua caranya. Aku pernah percaya sepenuh hati pada seseorang yang kupanggil adik ipar. Rina namanya. Gadis itu manis, ramah, senyumnya gampang bikin orang luluh. Awal aku menikah dengan Rio, dia yang paling sering datang ke rumah, bawa cemilan, duduk di ruang tamu sambil bercerita soal kampus, teman-temannya, sampai keluh kesah soal mantan pacar yang selingkuh. Aku senang dengar ceritanya. Dia ringan, hangat, seperti adik yang gak pernah aku punya. Wajahnya selalu berseri, matanya berbinar tiap ketawa, dan kalau lagi sedih, ekspresinya langsung redup, seperti langit sore sebelum hujan. Aku pikir, aku beruntung bisa dekat dengannya. Pernah suatu malam, aku dan Rio habis bertengkar. Masalah sepele sebenarnya, cuma karena aku salah menaruh kunci mobil. Tapi Rio orangnya keras kepala. Kalau sudah marah, diamnya bisa berhari-hari. Malam itu, aku nangis di kamar, lampu dimatikan, hujan di luar turun pelan, rintik-rintiknya terdengar di atas atap seng belakang rumah. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. "Mbak, aku bawain teh hangat, yuk ngobrol bentar." Suara Rina dari balik pintu. Aku buka pintu, dia langsung masuk, narik aku pelan ke ruang tengah. Di sana lampu remang, suara hujan masih terdengar samar. Dia peluk aku, dan bilang, "Udahlah mbak, namanya juga cowok, jangan dipikirin. Nanti juga baikan." Aku percaya dia tulus. Tapi malam itu, aku gak pernah tahu, pelukannya menyimpan niat yang berbeda. Tahun-tahun pertama pernikahan, aku dan Rio bahagia. Meski Rio tipe suami yang cuek, tapi aku percaya cintanya besar. Kami sering pergi makan di angkringan depan gang, nongkrong di taman kota, nonton film di rumah bareng Rina. Suasananya hangat. Rina makin sering datang, bahkan tanpa diundang. Bawa brownies, gorengan, atau sekadar numpang wifi katanya. Aku nggak pernah keberatan. Tapi pelan-pelan, mulai ada yang terasa ganjil. Saat kami bertiga nonton film horor di ruang tamu, aku lihat cara Rio melirik Rina. Pandangan sekilas, cepat, tapi ada sesuatu di situ. Rina ketawa kecil, sambil dorong pundak Rio waktu adegan jump scare. Aku pikir wajar, karena mereka memang dekat. Aku terlalu bodoh untuk peka saat itu. Mas, takut ya? Baru juga hantu lewat, goda Rina sambil ketawa. Alah, kaget doang. Dasar lo, balas Rio, wajahnya agak merah. Aku cuma ketawa. Tapi entah kenapa, malam itu rasanya ruang tamu yang biasanya hangat, mendadak dingin. Dan aku nggak ngerti kenapa. Tahun keempat pernikahan kami, aku mulai gelisah. Umurku makin bertambah, sementara belum juga dikaruniai anak. Orang-orang mulai berbisik, tante-tante di arisan mulai tanya macam-macam. Aku tertekan. Rina jadi tempatku pelarian. Dia yang nganter aku ke dokter kandungan, duduk di ruang tunggu sambil baca majalah usang,
dan selalu nyodorin tisu tiap aku keluar dari ruangan dengan mata sembab. "Mbak, Allah pasti kasih kok. Tenang aja ya, aku yakin, doaku buat Mbak tiap malam," katanya sambil pegang tanganku. Aku tersenyum, memeluknya. Aku pikir, mana mungkin orang kayak Rina tega nyakitin aku. Dia adik, sahabat, keluarga. Tapi ternyata, justru orang seperti itulah yang bisa menusuk paling dalam. Waktu akhirnya aku hamil, malam itu aku ingat jelas suasananya. Hujan deras, petir sesekali menyambar. Aku pegang tes pack itu, 2 garis merah jelas banget. Tanganku gemetar, hati rasanya campur aduk. Aku teriak manggil Rio. "Mas, lihat ini, aku hamil." Suaraku hampir habis. Rio keluar dari kamar mandi, wajahnya datar. Dia lihat tes pack itu, lalu diam. Nggak ada pelukan, nggak ada senyum. Malah cuma angguk pelan, lalu bilang, "Ya, baguslah." Aku bengong. Hatiku hancur. Tapi detik itu, Rina yang entah dari mana datang, langsung peluk aku. Air matanya jatuh. Wajahnya antara bahagia dan lega. "Akhirnya Mbak, doa kita didengar juga," katanya. Aku makin yakin, Rina adalah anugerah di hidupku. Tapi aku salah, sangat salah. Sejak aku hamil, Rio makin jarang di rumah. Alasan kerjaan, proyek baru, rapat malam. Aku percaya. Tapi hati kecilku mulai berontak. Apalagi Rina juga jadi sering pergi malam-malam. Katanya ketemu teman SMA, arisan, atau nemenin kawannya belanja. Suatu malam, aku iseng buka ponselnya waktu dia mandi. Ada pesan dari kontak bernama Mas R. Isi pesannya bikin darahku berhenti mengalir. "Aku kangen pelukan kamu. Ketemu di tempat biasa jam 9 ya." Tanganku gemetar. Rasanya perutku perih, anak di kandungan menendang pelan. Di luar, suara hujan turun lagi. Petir menyambar sesekali. Dunia rasanya gelap. Tapi aku belum yakin, aku harus lihat dengan mata kepala sendiri. Aku nggak langsung marah. Aku tahan. Aku ajak Rina ngobrol seperti biasa. Aku ajak dia nonton drama Korea, pura-pura ketawa waktu adegan lucu, padahal hatiku perih. Aku tunggu sampai malam tiba. Jam 9:05, aku diam-diam keluar rumah. Naik ojek online, pakai jaket tebal, masker, dan helm. Aku intip parkiran hotel kecil di pinggir kota. Suasananya sepi, lampu neon merah kelap-kelip. Suara hujan deras ngebasahi aspal. Aku lihat Rio turun dari mobil, lalu beberapa menit kemudian, Rina datang pakai jas hujan biru. Mereka ketemu di bawah pohon angsana, pelukan, tangan mereka saling menggenggam. Aku nggak kuat, napas aku berat, tapi aku harus lihat, harus. Saat itu, mereka bicara. Aku dengar samar-samar. "Mas, aku takut. Kalau ketahuan Mbak, aku nggak sanggup," kata Rina, suaranya bergetar. "Udah, tenang aja. Sebentar lagi semuanya kelar." "Aku udah bosen sama dia," balas Rio. Darahku mendidih. Aku ingin teriak, tapi mulutku terkunci. Anak dalam perutku menendang lagi, seakan bilang, "Bu, cukup." Aku berbalik, pergi, menahan air mata. Hujan makin deras. Lampu jalan berpendar samar di kelopak mataku yang basah. Aku jalan sendiri di trotoar basah, langkahku gontai, tapi hatiku mulai sadar, inilah kenyataan yang harus aku terima. Malam itu aku pulang, membereskan pakaian, surat-surat penting, hasil USG terakhir. Aku ambil tas, lalu sebelum keluar, aku tulis pesan di kertas. "Terima kasih sudah ajarkan aku bahwa orang yang paling dekat bisa paling tega." Aku taruh di meja makan. Lalu aku pergi, tanpa pamit, tanpa air mata. Di luar, hujan belum reda.
Aku berjalan ke halte bus, seorang diri, perutku membuncit, dada sesak, tapi aku tahu, aku nggak boleh jatuh sekarang. Hari-hari setelah itu berat, sangat berat. Aku tinggal di kontrakan kecil, dekat puskesmas. Melahirkan sendiri, tanpa Rio. Hanya ada Bu Retno, bidan kampung, yang bantu aku. Anak itu lahir di malam hujan. Sama seperti malam aku menemukan pengkhianatan itu. Anaknya laki-laki. Mbak, kata Bu Retno, matanya berkaca-kaca. Aku peluk bayi kecil itu. Tubuhku lemah, tapi hati ini kuat. Aku berjanji, aku akan besarkan dia tanpa dendam, tanpa rasa benci. Karena aku tahu, karma berjalan tanpa perlu aku minta. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang mereka kudengar dari tetangga lama. Rumah tangga mereka nggak pernah tenang. Rina depresi, Rio makin kasar. Pertengkaran mereka rutin, hantu rasa bersalah nggak pernah pergi dari hidup mereka. Aku bahagia. Anakku tumbuh sehat, pintar, dan jadi alasan aku terus tersenyum. Aku nggak dendam, tapi aku juga nggak lupa. Karena beberapa luka, memang tak perlu dibalaskan. Cukup waktu, dan Tuhan, yang tahu cara paling adil untuk mengembalikannya.